Semua pegawai sibuk mempersiapkan pesta yang akan digelar malam itu. Wansu dan Julianto sudah bersiap-siap untuk menghadirinya ketika tiba-tiba Mr. Park memperkenalkan Doyon kepada mereka. Doyon baru saja bergabung dalam tim keamanan perusahaan. Dia dengan ramah memperkenalkan dirinya kepada Wansu. Namun, Wansu terkejut saat Mr. Park menjelaskan bahwa Doyon dulunya adalah seorang perwira polisi. Mereka semua bersama-sama menuju ruangan pesta yang sudah siap untuk dimulai. Wansu terlihat masih agak bingung melihat kehadiran Doyon di antara tamu-tamu lainnya. Tidak lama kemudian, Maya dan Junhye juga tiba di pesta tersebut. Malam itu ternyata adalah acara amal yang diselenggarakan oleh Wansu untuk menarik sponsor bagi yayasan yang ia pimpin. Bagi Wansu, menjadi direktur yayasan adalah sebuah prestasi besar karena dia dan keluarganya dulu hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1990, Ibu Wansu bekerja sebagai pemandu golf di sebuah lapangan. Saat itu, dia sedang mendampingi Maria yang kelak akan menjadi besannya. Namun Maria merasa kesal karena Ibu Wansu teriak-teriak padanya. Meskipun sebenarnya pukulan Maria yang menyebabkan bola keluar lapangan. Suami Maria terlihat sangat kesal melihat istrinya yang pemarah. Di sana juga hadir Hans, Julianto, calon suami Wansu di masa depan, dan adik ipar Wansu. Karena kejadian itu, Ibu Wansu akhirnya dipecat sebagai pemandu golf. Ketika mereka pergi, Ibu Wansu membawa 2 stik golf tanpa diketahui oleh siapapun. Saat mereka keluar, mobil grup Hwain melintas dan ternyata 2 stik golf yang dibawa Ibu Wansu adalah milik kedua Maria, yaitu Julianto dan adiknya. Ibu Wansu diam-diam mencuri stik golf itu dan meminta Wansu untuk belajar bermain golf. Dengan tekun berlatih, Wansu akhirnya menjadi mahir dalam bermain golf saat masih remaja. Meskipun berhenti sekolah, dia bekerja sebagai pemandu golf seperti ibunya, terus melatih keterampilannya. Suatu hari, saat pulang, Wansu menemukan ibunya sedang menonton turnamen golf di Amerika. Ibunya meminta Wansu pergi ke Amerika untuk melatih kemampuannya karena ada turnamen dengan hadiah besar 280 juta won. Wansu menuruti permintaan ibunya dan akhirnya menjadi atlet golf profesional pada tahun 2010. Saat mengikuti turnamen di Amerika, Wansu sangat percaya diri dalam memilih stik golf dan berhasil memenangkan banyak hadiah selama 10 tahun berkompetisi di 20 turnamen. Dia berhasil mengumpulkan uang senilai 10 miliar won, namun pada saat yang sama, ibunya terlilit hutang dengan rentenir. Tanpa ragu, Wansu menyumbangkan semua hadiahnya untuk melunasi hutang ibunya dan menyisakan uangnya untuk yayasan amal. Inilah awal mula Wansu menjadi seorang malaikat amal. Kini, dia menjadi direktur yayasan Now dan istri dari Julianto, wakil pemimpin grup Hwain, dengan prestasi yang luar biasa dalam karir dan amalnya. Di acara tersebut, Wansu dengan bangga mengumumkan bahwa putra mahkota Muhammad telah menyumbangkan 30 miliar won ke yayasan yang ia pimpin. Semua orang yang hadir menikmati pesta yang diselenggarakan oleh Yayasan Now.
Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk duta besar dari Tiongkok. Saat acara berlangsung, Maya memberikan kode kepada Julianto, dan keduanya meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan Wansu. Wansu tetap melayani tamu-tamu lainnya. Julianto menghentikan Mr. Park yang ingin mengikutinya. Terpaksa Mr. Park menurutinya. Tanpa diketahui Wansu, mereka berdua tengah berselingkuh, menikmati waktu bersama di ruangan terpisah. Saat Junhe mulai merasa ngantuk dan bertanya tentang ibunya kepada Wansu, Wansu menyadari bahwa Maya telah menghilang dari pesta. Dia segera meninggalkan tempat tersebut dengan Doyon dan bersama-sama mereka mencari Maya di beberapa ruangan. Ketika Wansu menemukan ruangan yang tepat, Wansu terkejut dan terluka melihat Maya dan Julianto sedang bersama dalam keadaan intim. Meskipun Wansu mencoba untuk tetap tenang di luar, dia sebenarnya sudah curiga tentang perselingkuhan mereka sebelumnya. Dia memperingatkan Julianto untuk tidak melakukan hal ini secara terbuka, karena risiko jika hal ini diketahui oleh media. Setelah itu, Wansu kembali ke pesta dengan Doyon. Julianto sudah menunggu dan mengajaknya berdansa. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga citra grup Hwain dan Yayasan Now di depan semua tamu, Wansu sebenarnya sedang menyembunyikan rasa sakit hati yang mendalam karena pengkhianatan suaminya. Sedangkan Doyon masih belum sepenuhnya memahami situasi yang terjadi di antara mereka. Wansu kemudian datang menemui ibu mertuanya, Maria. Ternyata Maya sudah ada di sana lebih dulu. Maria menyuruh Maya untuk segera keluar. Sementara Wansu terlihat sangat kesal dengan sikap ibu mertuanya. Untuk menenangkan pikirannya, Wansu mengambil segelas minuman. Dia sadar bahwa ibu mertuanya sudah mengetahui perselingkuhan Julianto dan Maya. Maria mengolok-olok Wansu, mengingatkannya bahwa dulu dia miskin dan sekarang hanya sukses karena Maria. Namun, Wansu dengan tegas mengatakan bahwa dia mencapai kesuksesan ini berkat usahanya sendiri. Maria sebenarnya sangat takut jika Wansu menceraikan Julianto. Karena itu, akan merusak reputasinya. Tetapi Wansu menegaskan bahwa dia tidak berniat menceraikan Julianto. Dia meminta Maria untuk tidak ikut campur dalam urusan Yayasan Now dan membiarkannya fokus pada pekerjaannya, mengurus yayasan daripada memikirkan perceraian yang akan merusak reputasi Maria. Maria tidak terima karena dia merasa Yayasan Now adalah miliknya. Namun, Wansu dengan tegas mengatakan bahwa Yayasan Now adalah miliknya. Dia menolak permintaan anaknya untuk bermain bersama karena dia harus berkeliling ke luar negeri untuk mengembangkan Yayasan Now. Setelah semua pengorbanan yang telah dia lakukan, Wansu merasa berhak atas yayasan tersebut. Pernyataan ini membuat ibu mertuanya sangat kesal. Wansu meluapkan semua masalahnya dengan minum-minum. Kemudian, Mr. Park memberitahunya bahwa Julianto akan tidur di kamar terpisah malam itu. Setelah menyuruh Mr. Park pergi, Wansu mulai mengenang masa lalunya. Pada tahun 2011, Wansu ikut serta dalam acara amal di Afrika. Di sana, dia pertama kali bertemu dengan Julianto. Dan
hubungan mereka berkembang hingga mereka memutuskan untuk menikah. Wansu dan kakaknya kemudian menemui Maria, calon ibu mertuanya. Namun, Maria langsung mengejek penampilan Wansu dan dengan terang-terangan menanyakan tentang ibunya yang pecandu judi. Wansu menjelaskan bahwa dia sudah memutuskan hubungan dengan ibunya. Maria juga mengetahui bahwa ibu Wansu adalah mantan pemandu golf dan Wansu menceritakan bagaimana dia bisa menjadi pemain golf profesional. Maria kemudian bercanda bahwa mantan kekasih Julianto meninggal karena dibunuhnya. Namun, itu hanya candaan untuk menakuti Wansu dan kakaknya. Akhirnya, Maria menerima Wansu sebagai menantunya dan meminta Wansu untuk mengurus Yayasan Now. Namun, Maria juga meminta kakak Wansu menandatangani perjanjian pernikahan tanpa sepengetahuan Wansu. Maria mengetahui semua latar belakang keluarga Wansu. Di sisi lain, Wansu bertemu kepala pelayan bernama Yuli yang selalu siap membantunya. Ini adalah kilas balik saat Wansu akan menjadi menantu keluarga grup Hwain. Tidak pernah benar-benar bahagia dalam pernikahannya. Kembali ke masa kini, dia terlihat sangat mabuk karena terlalu banyak minum, menunjukkan betapa tertekannya dia dengan situasi yang dihadapinya. Saat melintas, Doyon tidak sengaja melihat Wansu dari kejauhan. Penasaran, dia memutuskan untuk kembali dan menghampiri Wansu. Sebagai pengawal, Doyon ingin membantu Wansu kembali ke kamarnya. Dia mengantar Wansu sampai ke lift. Tapi Wansu menginginkan Doyon ikut naik lift bersamanya. Tatapan mereka menunjukkan ada ketertarikan di antara mereka dan akhirnya Doyon setuju untuk ikut. Keduanya naik lift yang sama dan menuju kamar Wansu. Sementara itu, Mr. Park keluar dari lift lain dan mencari Wansu di bar. Namun, Wansu sudah meninggalkan tempat tersebut. Karena terlalu banyak minum, Wansu berjalan sempoyongan melewati lorong hotel menuju kamarnya. Dengan Doyon mengawasinya dari belakang. Saat hendak masuk ke kamarnya, Wansu tidak bisa menemukan kartu kamarnya dan membuang semua isi tasnya ke lantai. Doyon membantu membereskan tas Wansu. Wansu penasaran mengapa Doyon menyelamatkannya. Bertanya apakah itu hanya kebetulan atau ada alasan lain. Doyon mengabaikan pertanyaan itu. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka kamar hotel, Wansu meminta Doyon untuk tidur bersamanya. Keduanya kemudian masuk ke dalam kamar hotel tersebut. Di sisi lain, Julianto merasa kesal karena Wansu sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Maya. Sementara itu, Wansu dan Doyon berada di dalam kamar hotel. Julianto yang mabuk memutuskan untuk menuju kamar Wansu. Di dalam kamar, Doyon melihat kondisi Wansu dan bertanya apakah dia tidak bahagia dalam pernikahannya. Doyon kemudian menyuruh Wansu untuk segera tidur. Mengerti perasaannya, Wansu hanya terdiam. Saat Doyon hendak pergi, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Julianto sudah berada di depan pintu dalam kondisi mabuk. Wansu mencegah Doyon membuka pintu. Julianto menemukan kartu kamar milik Wansu, tetapi Mr. Park segera datang dan buru-buru mengambilnya. Dia meminta Julianto untuk pergi karena kondisinya sangat mabuk. Mr. Park
kemudian mengembalikan kartu kamar Won-soo dengan menyelipkannya di bawah pintu. Ketika Do-yeon keluar dan meninggalkan kamar Won-soo merasa ada perasaan yang tidak biasa di antara mereka. Begitupun Do-yeon, dia juga merasakan sesuatu yang berbeda setelah kejadian itu. Keesokan harinya, Julianto meninggalkan Manila dan pergi ke Hong Kong. Won-soo juga meninggalkan Manila dan kembali ke Korea. Setibanya di Seoul, Do-yeon mulai bekerja di dalam rumah istana grup Hwain. Mr. Park membawanya masuk ke dalam kompleks rumah yang sangat luas dan mengantarnya ke ruangan yang akan ditempatinya. Setiap orang di rumah tersebut memiliki kode masing-masing seperti K1, P1, dan Q1. Mr. Park menjelaskan bahwa kode tersebut adalah singkatan dari King, Raja, Prince, Pangeran, dan Queen, Ratu, yang merujuk pada pimpinan Maria, wakil pimpinan Julianto, dan Direktur Won-soo. Do-yeon bertugas untuk menjaga Q1, yaitu Won-soo. Do-yeon kemudian mengeluarkan foto yang diambilnya dari kamar Jo-hyuk dan meletakkannya di atas meja. Melihat hal itu, Mr. Park menyayangkan kematian Jo-hyuk di luar negeri dan mengatakan bahwa Do-yeon tidak akan mudah mengungkap kematian Jo-hyuk. Tiba-tiba, seorang pengawal wanita bernama Lee Jin datang mencari Do-yeon karena Won-soo mencarinya. Do-yeon bersiap untuk menemui Won-soo. Sementara itu, Won-soo sedang meminum tehnya dan mengingat pesan dari ayah mertuanya untuk tetap berada di keluarga grup Hwain. Ketika Do-yeon hendak keluar, dia tidak sengaja menyenggol foto milik Jo-hyuk. Melihat foto tersebut, dia teringat kata-kata Jo-hyuk tentang sebuah foto sebelum Jo-hyuk meninggalkan dunia ini. Do-yeon segera mengambil foto itu dan menemukan sebuah memory card yang tertempel di belakangnya. Do-yeon buru-buru memeriksa isi memory card tersebut dan menemukan rekaman tentang pimpinan Kim, ayah mertua Won-soo. Dari rekaman itu terlihat ada rahasia di balik kematian pimpinan Kim. Ternyata Jo-hyuk meninggalkan video tersebut untuk mengungkap kebenaran.